Halo teman-teman, ya di video ini kita akan membahas 15 perintah yang sering digunakan waktu penggambaran di AutoCAD. Jadi kita buka dulu AutoCAD-nya. Di sini ada 15 list perintah yang sering digunakan oleh banyak orang dalam menggunakan atau menjalankan software AutoCAD. Yang pertama itu adalah perintah line. Teman-teman bisa pergi ke home di sini. Nah, di sini ada perintah line. Teman-teman bisa gambar di sini. Line fungsinya untuk menggambarkan satu garis lurus, teman-teman. Bisa juga diklikkan di keyboard, klik L, nanti akan otomatis keluar line. Dan sama teman-teman, fungsinya untuk menggambarkan satu garis. Kemudian yang kedua adalah rectangle. Di sini kita diperuntukkan untuk menggambar bidang yang berbentuk kotak ya teman-teman. Kita klik aja di sini REC gitu ya di keyboard. Kemudian ada simbol kotak seperti ini. Kemudian ada perintah rectangle. Nah, kita klik di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Di sini dimensinya bisa diatur dengan cara diisikan seperti ini, 200 misal, kemudian kita klik koma di sini untuk mengatur panjangnya. Yang tadi itu lebarnya, sekarang kita atur panjangnya, misalkan 1000 seperti itu ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Kita bisa gambarkan juga langsung seperti ini ya, disesuaikan sendiri teman-teman. Kemudian yang perintah ketiga adalah circle. Itu adalah digunakan untuk menggambar satu bidang berbentuk lingkaran. Kita klik aja C di sini. Di sini ada perintah circle. Kita klik. Nah, di sini kita bisa atur ya teman-teman untuk radiusnya atau jari-jari. Kita misal buat jari-jarinya 200 gitu ya. Oh, kecil banget. Kita klik kanan, coba dicek di properties. Nah, di sini radiusnya adalah 200 seperti yang sudah kita inputkan tadi dengan diameter 400. Seperti itu cara menggambar menggunakan perintah circle. Kemudian yang keempat adalah ARC teman-teman. ARC itu ini. ARC itu biasanya digunakan buat menggambar ini ya, bidang yang garis yang melengkung teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Biasanya itu sering digunakannya itu di saat penggambaran pintu teman-teman. Misal aku buat garis seperti ini ya, buat tadi line, buat garis lurus seperti ini. Misal seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menggambar daun pintunya, arah dari daun pintunya, arah terbukanya daun pintu. Kita klik ARC, kita klik di titik sini dan titik sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, misal seperti ini ya. Kita klik. Kemudian kalau ingin menghapus di sini kita menggunakan perintah trim. Ini akan dibahas nanti. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah copy teman-teman. Perintah copy itu bisa langsung menggunakan Ctrl C Ctrl V di keyboard, Ctrl C Ctrl V bisa seperti itu, atau kita bisa menggunakan klik kanan atau C di sini, klik aja C, kemudian di sini ada copy, CO misal seperti itu akan di copy teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman fungsinya copy. Dan juga bisa menggunakan Ctrl C Ctrl V, copy paste yang ada di keyboard, Ctrl C Ctrl V, Ctrl C Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, seperti itu. Kemudian perintah berikutnya adalah move. Ini adalah perintah untuk memindahkan satu bidang ini, satu objek ini, satu garis atau satu gambar dengan perintah D. Kita klik M di keyboard, kemudian move. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misal kita ingin pindah ke sini, oke, objeknya akan berpindah sesuai titik yang kita inginkan. Misal kita ingin memindahkan di titik ujung garis ini, kita klik aja, kemudian kita klik perintah move, atau kita bisa juga menggunakan yang ada di interface seperti ini. Ini perintahnya move sama saja. Kita klik di ujungnya misalkan. Move seperti itu. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita klik di ujungnya. Oke. Jadi objeknya dipindahkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai titik yang telah kita tentukan gitu ya. Kita tadi ingin memindah ke titik ini dari titik sini. Kemudian perintah berikutnya adalah erase.
atau menghapus. Di sini gunanya adalah untuk menghapus garis ya teman-teman. Bisa klik E gitu. Nanti ada simbolnya pensil terbalik yang di bawahnya itu ada penghapusnya. Kita klik erase dan di sini sebenarnya udah ada perintahnya ya. Ada penjelasannya. Kita klik aja. Sebagai contoh kita hapus di sini. Nah, kita hapus di sini, hapus di sini seperti itu ya. Hapus, hapus, hapus. Tanda kalau objeknya itu udah kehapus adalah akan ada warna merah X yang berada di dekat kursornya seperti ini. Yang awalnya itu kotak seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ketika diklik, sorry teman-teman, erase. Nah, ada warna merahnya seperti itu ya, logo warna merah. Nah, seperti itu. Kemudian perintah berikutnya adalah rotate atau rotasi yang digunakan untuk merotasi gambar. Misal di sini tadi pintunya, misal ini pintu ya tadi. Misalkan dalam denah pintunya ke arah vertikal seperti itu. Kita klik aja di sini, kemudian kita pergi ke interface yang ada di sini, rotate, atau kita juga bisa klik R, kemudian O. Nah, di sini ada perintah rotate, rotasi. Kita klik di sini, kita klik aja di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Agar presisi, jangan lupa snap-nya di sini dihidupkan ya, ortogonal di sini dihidupkan. Karena kalau untuk merotasi tanpa menggunakan ini atau menggambar garis tanpa menggunakan perintah tools ini atau snap ortogonal, kita tidak akan presisi dalam menggambar. Coba kita rotate ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada garis bantu untuk menunjukkan bahwasannya gambar ini terus terrotasi dengan sudut yang pas gitu. Misalkan kita mau rotasi ke 90 derajat kan harus lurus gini kan ya teman-teman. Kalau ini nggak dihidupkan itu akan sulit. Coba kita hidupkan. Nah itu otomatis. Jadi ketika kursornya diarahkan ke sini, otomatis akan lurus. Begitu pula seperti ini, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa snap-nya yang ortogonal dihidupkan. Kemudian perintah yang berikutnya adalah mirror. Mirror digunakan untuk menggambarkan bidang yang seidentik kanan dan kirinya. Gambar yang seidentik kanan dan kirinya. Misal kita ingin menggambar seperti ini, kita mirror, klik M, kemudian yang ada di bawah ini mirror, atau kita bisa klik yang di sini di interface-nya di menu home, mirror seperti itu. Kita klik di sini misal mirror. Nah, kita misalkan mau mirror di sini. Nah, kita tarik aja ke atas atau kemana gitu ya, sesuai garis yang warna kuning. Kalau arahnya ke sana, mirrornya ke kiri. Kalau arahnya ke sana, mirrornya ke bawah. Oke, misal seperti ini. Jangan lupa diklik no. Fungsinya no adalah untuk agar objek ini tidak berubah sama sekali posisinya. Ketika kita misalkan kita Ctrl Z misal, kita klik mirror lagi, kemudian kita klik yes, jadi objek yang awalnya kita mirror itu akan otomatis berpindah ke sini, tapi objek yang di sini akan hilang teman-teman. Nah, akan berpindah seperti itu ya. Jadi fungsinya no di situ adalah benar-benar menduplikat tapi dengan arah yang berlawanan. Mirror, oke, kita no. Oke, perintah berikutnya adalah trim. Seperti yang digunakan tadi, trim adalah semacam erase, cuman bedanya di sini trim itu lebih bagus ya. Kalau erase itu bagus juga sebenarnya seperti ini ya. Nah, itu erase. Kalau trim, nah sama aja sebenarnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tapi saran saya ketika ingin menghapus satu garis itu lebih baik menggunakan trim. Contohnya seperti ini. Misal ada garis bersilangan seperti ini. Nah, coba kita pakai erase. Itu akan kehapus semua teman-teman. Jadi garisnya akan terhapus semua.
yang ada di sini. Padahal saya ingin menghapus garis yang sebelah sini saja. Kalau kita menggunakan iris, itu akan terhapus semuanya. Kalau kita menggunakan trim, itu akan terhapus yang di bagian sini saja. Karena trim itu fungsinya adalah menghapus satu garis sampai di ujung pertemuan antara garis yang lain atau intersectionnya gitu ya. Jadi kita di sini fungsinya trim seperti itu, teman-teman. Kalau iris itu menghapus seluruh garisnya, kalau trim itu menghapus garis sampai di titik intersectionnya atau perempatannya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah offset. Offset ini fungsinya adalah untuk kayak menduplikat gambar gitu ke dalam atau keluar sebesar nilai yang kita tentukan. Kita klik di sini. Nah, seperti itu ya. Misalkan besarannya berapa gitu. 200 misal. Kita klik 200. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Biasanya digunakan untuk kayak dari dinding mau gambar ke plesterannya gitu ya. Misal ini batanya. Kita offset itu misalkan buat ini ya, buat tebal plasternya itu 25 misal. Oke, sorry. Offset 25 misal. Oke, berarti itu ya teman-teman, diklik dan jadi ini batanya tadi dan ini tadi plasterannya. Misal seperti itu. Oke, kemudian perintah yang berikutnya adalah fillet, teman-teman. Fillet ini fungsinya tuh bisa untuk menghubungkan satu titik dan titik lain, satu garis dan garis lain ya, teman-teman. Misal kita buat garis di sini dan kita buat garis di sini. Nah, misal seperti itu ya. Fillet itu fungsinya bisa menghubungkan antara dua garis ini dengan radius yang bisa diatur. Artinya nanti di sini bisa dibuat runcing atau dibuat berradius seperti itu ya, teman-teman. Kita klik aja fillet. Kita klik di sini, klik di sini. Nah, seperti itu. Itu kan runcing ya, teman-teman. Kita sebenarnya bisa atur radiusnya. Kita Ctrl Z misal. Nah, seperti ini. Kembali ke awal, kita klik lagi offset. Ke offset, kita klik lagi fillet. Klik F gitu ya di keyboard. Kemudian klikkan di keyboard itu R. Select first object or di sini diisi R. Kemudian kita enter. Nah, di sini isikan radius yang kita inginkan untuk membentuk dan menghubungkan satu garis dan garis lain gitu ya, teman-teman. Misalkan aku isi 500 gitu. Oke, seperti itu ya. Radiusnya 500 nih. Nah, kan. Jadi di sini akan ada radiusnya seperti itu. Jadi nggak kaku kayak tadi ya, nggak runcing kayak tadi, teman-teman. Caranya seperti itu. Klik dulu fillet, kemudian klik R untuk mengatur radiusnya. Kalau nggak perlu radius, langsung aja diklik antara dua garisnya. Nanti otomatis akan terhubung dua garis itu. Oke, yang berikutnya adalah hatch. Nah, di sini hatch ya, teman-teman. Coba kita buat bidang ini jadi tempat untuk kita melakukan hatch. Misal kita mirror seperti itu ya. Jadi hatch itu adalah fungsinya untuk mengisi satu bidang dengan pattern tertentu, teman-teman. Bentuk atau pola tertentu. Pola gambar ya maksudnya. Kita mirror misalkan di sini kita buat seperti ini. Kita klik no. Kemudian kita buat yang ini juga. Nah, seperti itu. Misal kita mirror lagi. Mirror. Kita klik yang di tengah-tengahnya. No. Misal kita move. Kita pindahkan garisnya ke sini. Oh, sorry. Kita copy aja.
CO, kopi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita punya bidang yang kosong, nggak ada isinya. Kita klik perintah H, kita klik H di keyboard, kemudian kita klik H. Kita klik di dalam bidangnya, di dalam garis. Ya, teman-teman. Yang di luar garis, jadi di dalam garis. Kita klik di sini. Nah, jadi akan terisi seperti itu ya. Karena di sini, dan di sini juga bisa diatur. Karena di sini solid, jadi di sini nggak ada patternnya. Coba kita klik ke angle. Dan itu sama. Kenapa nggak kelihatan? Karena di sini scale-nya masih kecil ya, teman-teman. Coba kita besarkan 15 misal. Oh, seperti itu ya. Kalau seperti ini, nggak kelihatan karena skalanya itu masih kecil. Kita bisa berbesar seperti ini. Seperti itu ya. Dan itu akan berubah-berubah, teman-teman. Coba lihat sendiri ya. Nah, seperti itu. Skalanya bisa diatur, teman-teman. Untuk penyesuaian dengan gambarnya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan di sini udah disediakan banyak sekali pola. Ada bata. Kemudian ada beton. Ini ada beton. Kemudian banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan semuanya di sini. Ada nih, ada batuan, ada gravel di sini ya. Ada apa lagi? Dan banyak ya teman-teman bisa digunakan. Ada honeycomb di sini. Nah, ada honey, ada kayak rumah lebah gitu ya. Asal kita buat 15 gitu. Nah, kelihatan di situ 25 misal. Tuh, kelihatan kan? Seperti itu fungsinya hedge untuk mengisi satu bidang dengan pattern atau bentuk atau pola tertentu dengan yang kita ingin, sesuai dengan gambar. Kita ingin gambar konkret gitu ya, isinya ya kalau bisa konkret gitu. Kemudian perintah berikutnya adalah extend. Extend itu adalah fungsinya untuk menggabungkan dua garis tapi dengan jarak yang jauh. Kalau fillet tadi itu kan menggabungkan dua garis yang tegak lurus gitu ya. Fillet itu tegak lurus kan gini nih. Nah, kan tegak lurus nih. Kita gabungkan dua bidang ini, dua garis ini maksudnya. Kalau extend itu bisa digunakan untuk tegak lurus sama tegak lurus seperti ini juga. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman. Misal seperti ini. Kalau fillet, kita coba fillet. Kita klik di sini, itu akan bentuk corner. Kalau extend itu hanya menyambungkan pada garis ya teman-teman. Garis ini akan di extend ke garis ini. Caranya adalah kita klik extend, kita kemudian X, extend, klik di sini. Jangan lupa diklik dulu di sini, extend. Kita klik, bisa ya teman-teman. Oh, seperti itu teman-teman fungsinya. Kalau sejajar seperti ini itu nggak bisa ya. Jadi harus seperti itu. Jadi cara menggunakannya adalah diklik terlebih dahulu garisnya. Garis yang akan jadi titik yang dijadikan acuan untuk garis itu diperpanjang seperti itu. Garis ini akan diperpanjang, garis ini akan diperpanjang. Titik acuannya di mana? Di garis ini. Jadi garis ini harus diklik dulu. Kemudian klik extend. Diklik di sini, otomatis akan memperpanjang dirinya. Akan menggabungkan dirinya kepada garis yang ini. Seperti itu fungsinya extend. Dan itu aja aku rasa ya caranya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan tutorial lagi tentang AutoCAD, teman-teman bisa tanya di kolom komentar dan mungkin aku akan senantiasa membuatkan videonya buat teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.